Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan terus semangat belajar. Meskipun pada pembelajaran kali ini masih dilakukan di rumah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 yang akan memuat 3 mata pelajaran, yakni IPS tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara, kemudian ada seni budaya dan prakarya mengenai alat dan bahan pembuatan karya seni patung, kemudian ada mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai ide pokok dan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Dilanjutkan PPKN tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Coba perhatikan pada gambar, di sini ada kiri ada Tugu Monas, berarti ini ada di mana ya? Nah, ada di Jakarta. Nah, setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Ada pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kondisi geografis negara-negara berikut? Apa aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis tersebut? Nah, di sini ada dua bendera. Yang pertama sudah jelas ada bendera warna merah dan putih. Ini adalah bendera Indonesia. Kemudian ada bendera warna biru putih merah, ada bintangnya. Ini bendera apa ya? Filipina. Kedua negara ini meskipun berada di Asia Tenggara, tetapi memiliki kondisi geografis yang berbeda, serta pemanfaatan kondisi geografis tersebut juga berbeda. Kalian bisa baca di buku kalian masing-masing di buku pena. Nah, selanjutnya muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1 mengenai alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa bunsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Nah, bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Contoh bahan lunak yang bisa dibuat patung yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan plastisit. Kemudian untuk bahan kerasnya contohnya ada batu, kayu, jati, dan marmer. Nah, ini bagi kalian yang belum tahu alat bunsir itu seperti apa. Nah, seperti pada gambar, ini adalah alat bunsir. Nah, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya alat bunsir dalam pembuatan keramik adalah untuk merapikan, mengerok, dan membentuk keramik sesuai yang diinginkan. Nah, seperti ini adalah membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Ini namanya meja putar. Digunakan untuk apa sih meja putar ini? Untuk membantu proses pembuatan gerabah agar mudah dibentuk sesuai dengan keinginan. Berputar-putar seperti itu. Nah, selanjutnya muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 mengenai ide pokok dan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Nah, teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dibaca dengan baik-baik, bisa juga dibaca secara berulang-ulang agar paham tentang informasi dan isi pada bacaan tersebut. Kemudian dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga simpulan. Nah, untuk yang muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi.
Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi, tapi kita harus saling menghormati dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berarti kan pada gambar di sini ada anak-anak yang sedang membersihkan lingkungannya, memunguti sampah agar lingkungannya menjadi bersih. Nah, apakah kegiatan berikut sebagai penerapan sila ketiga Pancasila? Bunyinya apa sih sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Nah, ini wujud dari persatuan Indonesia yaitu gotong royong membersihkan lingkungannya atau bisa biasa disebut dengan kerja bakti. Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan antar sesama. Nah, tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan halaman 25 sampai 26 di buku, langsung di buku paketnya ya dikerjakan, kemudian difoto, dikirim ke WA pribadi saya, boleh dikirim di grup juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan dan harus selalu tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.